Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal soleh itu menjadi sempurna. Kita bisa duduk kembali kajian, kita bisa bertakarub kepada Allah, kita bisa belajar, kita bisa dekat dengan ilmu, kita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Itu semua berkat nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah bersyukur dan ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya lah amal soleh atau kesolehan itu jadi sempurna. Dan selalu fokus untuk bersyukur, bukan hanya ketika kita dikasih fasilitas dunia, tapi kita harus lebih bersyukur ketika kita dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang sangat prestisius adalah ilmu, adalah belajar. Karena dengan ilmu lah semua pintu kebaikan akan terbuka. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, salah satu buku terbaik di bidangnya, salah satu buku terbaik dalam atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir kepada Allah. Dan kita masuk ke pasal baru tentang istiqomah. Ada sebuah fakta penting yang beliau sampaikan di dalam buku ini, sangat penting buat kita, sangat penting buat para akhwat dan ibu-ibu sekalian. Mari kita bersama beliau rahimahullah. Beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun wa inna ma yastaqimu lahu hadha bisiqamati qalbihi wa jawarihi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa seorang hamba akan istiqamah, atau seorang hamba mampu istiqamah hanya dengan keistiqomahan hati dan anggota badannya. Jadi artinya seseorang itu nggak akan bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah dan anggota badannya istiqomah.
seseorang itu baru bisa istiqomah jika hatinya istiqomah dan anggota badannya istiqomah. Ini fakta penting. Kita ini nggak akan bisa istiqomah sampai hati kita dulu istiqomah dan anggota badan kita istiqomah. Dan sekilas info buat kita semua bahwa kita nih harus punya perhatian ketika ulama kita membahas tentang istiqomah, jamaah. Kenapa demikian? Karena inilah perintah tersulit di dalam Al-Quran. Perintah terberat di dalam Al-Quranul Karim. Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan, "Ma nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatun kanat ashadda alaihi wala ashaqqa min hadhil ayah." Tidak ada ayat manapun yang turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, lebih sulit dibanding ayat ini. Dan yang beliau maksud ayat ini adalah surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau. Fastaqim dari istiqomah, maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Inilah ayat yang paling sulit di dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas. Bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang birrul walidain, tapi tentang istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam puasa, istiqomah dalam birrul walidain, dan seluruh keistiqomahan. Itu yang paling susah. Yang paling sulit itu konsistensi, hadirin. Itulah yang dikatakan pakar tafsir nomor wahid Abdullah bin Abbas, "Ma nazala ala Rasulillah SAW ayatun." Tidak ada satupun ayat yang turun ke Nabi SAW yang lebih berat, lebih sulit dibanding hadhil ayat, dibanding Hud ayat 112. Susahnya minta ampun, beratnya luar biasa. Makanya kita diminta doa tiap hari, minta keistiqomahan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih hidayah kepadaku sehingga aku berada di atas jalan yang lurus. Kalau belum, tunjukilah jalan yang lurus itu. Kalau sudah, kasih aku keistiqomahan, ya Allah. Mustaqim dari istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan ayat yang kita baca setiap hari. Mustaqim, istiqomah, jalan keistiqomahan, jalan yang lurus. Itu susah banget, itu berat. Itu. Jadi istri yang nurut 1-2 hari mungkin mudah, mungkin. Tapi kalau istiqomah jadi istri yang nurut, itu yang sulit, jamaah. Jadi istri yang berusaha senyum sama suami 1-2 hari mungkin oke lah. Tapi kalau sampai wafat kita menggunakan pola itu susah. Jangankan sampai wafat, baru period aja itu udah susah. Baru kena PMS aja, ya Allah, susah banget senyum, Pak Ustadz. Ya itu istiqomah itu susah.
sabar ngadepin suami 1-2 hari mungkin mudah, nahan diri biar nggak ngejawab, padahal kita nggak harus ngejawab kok, tapi pokoknya pengen banget ngejawab, padahal menahan diri itu jauh lebih baik. Dan kita ngejawab juga nggak menyelesaikan masalah misalnya, tapi kan nafsu kita pengen jawab itu, pengen jawab 1-2 hari mungkin mudah, tapi istiqomah terus tuh, apalagi pas kita disudutkan, kita dipojokkan, kita disalahkan, padahal itu bukan kesalahan kita, itu nahan agar nggak terpancing dan tetap istiqomah dalam mengamalkan hadits man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berbicara yang baik atau dia diam. Itu susahnya minta ampun. Pada saat kita disalahkan, pada saat kita disudutkan, padahal bukan kesalahan kita, tapi kita disalahkan oleh orang tua misalnya, mertua nyalain kita atau suami nyalain kita, itu bisa istiqomah dalam menjalankan hadis Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Itu susahnya minta ampun, berat tadi. Susah istiqomah ngedidik anak. Pas dengar kajian tentang mendidik anak, seminar tentang mendidik anak, saya harus jadi ibu yang baik untuk anak saya, insya Allah. Kadang-kadang lupa ngomong insya Allah juga. Saya pasti bisa, lupa bilang insya Allah. Oke, satu hari pulang ke rumah, anak dipelukin, maafin mama ya nak, nangis gitu loh, mama ini tidak menunaikan hak kamu. Anak juga bingung, kenapa nih mama nangis-nangis, kan anak nggak ngerti, dan anak senang aja karena selama ini dimanjain. Mulai rubah peraturan rumah, 1 hari, 2 hari, 3 hari masih semangat, coba 2 minggu udah mulai pegel-pegel, sebulan udah mulai makan ati gitu loh, 1,5 bulan ampela, akhirnya 2 bulan nyerah, udah nggak deh, nggak, terserah deh. Nggak mudah jamaah, istiqomah tuh susah. Fastaqim kama umirta, itu perintah yang sangat sulit, perintah yang sangat berat. Konsistensi. Ingat gak sih hari-hari pertama kita hijrah tuh kayaknya tuh harapan membuncah, semangat dan spirit itu meletup. Coba bandingkan dengan keadaan kita mungkin pada hari ini setelah 3 tahun hijrah, 5 tahun hijrah, 10 tahun hijrah. Kok kayaknya saya nggak ngedapetin feel waktu pertama kali hijrah ya. Waktu pertama hijrah tuh kayaknya sholat tuh bisa nangis sesegukan. Sekarang enggak, air mata itu hilang jemaah. Air mata itu hilang, nggak ada lagi. Hijrah menjadi seperti rutinitas yang harus dilakukan. Kenapa? Karena istiqomah, menghadirkan ruh dalam setiap ibadah itu susah. Coba perhatikan, awal-awal hijrah semangat datang ke kajian, setelah itu hilang. Makanya itu alasan kenapa misalnya kajian tematik lebih rame seringkali ya dibanding kajian rutin.
Nggak semua, tapi sering kali tablik akbar lebih ramai dibanding kajian rutin. Karena untuk bisa datang di tema tertentu atau di momen tertentu itu memang lebih mudah dibanding rutin datang. Padahal kalau kita ingin cari perubahan, kajian rutin. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Hadirin yang Allah muliakan, karena ini sulit, kita harus tahu kunci gimana nih biar kita istiqomah. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kuncinya kepada kita. Beliau menyampaikan bahwa kita ini nggak akan istiqomah sampai hati kita dulu istiqomah dan anggota tubuh kita istiqomah. Ini kaidah selalu. Kalau gimana sih biar aku istiqomah? Hati kita istiqomah. Ini semua dari hati. Hati kita istiqomah, hadirin. Kalau nggak akan berhasil. Kalau nggak, kita akan gagal. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dari Anas bin Malik, dan hadis ini penting, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang tidak akan istiqomah, atau iman seorang hamba itu nggak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Itu penggalan hadis Nabi SAW. Iman saya, iman ibu-ibu sekalian, iman para akhwat, iman para jamaah nggak akan istiqomah, nggak akan sampai hati dulu istiqomah. Itu yang dijelaskan oleh hadis Anas dan bisa dicek dalam Targhib wa Tarhib. Jadi kalau kita ingin istiqomah, jadi orang baik, jadi wanita soleha, jadi istri yang soleha, fokus kepada hati jemaah. Itu sabda Nabi SAW. Hati kita diistiqomahkan. Hati kita diistiqomahkan. Dan anggota badan kita, tapi hati dulu nih. Kok hati sih Ustadz? Kenapa Nabi SAW mengatakan itu? Gak heran, karena Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, maka semua akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging ini adalah qalbu, adalah hati. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, jaga hati kita. Hadiri dan ikuti kajian-kajian tentang hati
sebagaimana kita ikut kajian tentang amalan-amalan yang lain. Karena ini kuncian istiqomah jamaah. Gak bisa. Nabi SAW mengatakan ini kuncinya hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba gak akan istiqomah. Ini Nabi SAW mengatakan gak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Lihat, makanya Ibnu Qayyim kembali lagi, hati dan anggota badan. Hati dan anggota badan. Lihat. Tapi dan hati seorang hamba tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Apa maksudnya? Kata para ulama, maksudnya adalah fal lisan wal qalbu murtabitan. Hati dan lisan itu punya hubungan yang sangat erat. Kenapa? Al-lisanu turjumanu lima fil qalbi. Al-lisan turjumanun lima fil qalbi. Karena lisan itulah penerjemah apa yang ada dalam hati, hadirin. Lisan kita itu penerjemah apa yang ada dalam hati kita. Wa huwa alladhi yu'abbiru amma ya'qidu 'alaihi min al-iman wal kufur. Lisan mengungkapkan apa yang ada dalam hati, apa yang diikat atau terikat dalam hati kita, baik itu iman atau itu kekufuran. Makanya kalau kita lagi sebel, panas, kesel hati kita, gimana lisan kita, hadirin? Berantakan, hadirin. Itu. Tapi kalau hati kita lagi senang, lagi bahagia, masya Allah, selalu yang meluncur doa, barakallahu fiik, jazakillah khair, alhamdulillah, lagi senang, hadirin. Kalau lagi kesel, aduh, lu jalan pakai mata nggak sih? Nah itu lagi kesel hati. Pertanyaan gitu, lu jalan pakai mata nggak? Dijawab, ya pakai kaki lah mbak. Ribut lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, hati tidak istiqomah sampai lisan istiqomah. Artinya ini kerjasama hati dan lisan, hadirin. Lisan itu penerjemah, pengungkap, itu lisan. Pujangganya hati itu lisan. Apa yang ada dalam hati dan menjadi rahasia hati itu diungkapkan oleh lisan. Makanya kenapa para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ibu-ibu itu wanti-wanti kepada kita, ulama-ulama kita terlebih lagi, hati-hati dengan ghibah. Hati-hati bicarakan aib orang, karena begitu kita bicarakan aib orang itu menunjukkan hati kita tidak istiqomah. Itu poinnya. Pada saat kita memfitnah orang itu menunjukkan hati kita tidak istiqomah. Pada saat kita mencela orang, ngomentarin orang yang gak penting, yang gak bermanfaat, kamu lihat Mbak Fulana nggak tadi, nggak matching banget ya bajunya ya, harusnya kan dia begitu-begitu gitu ya. Kenapa dikomentarin kayak begitu, ibu-ibu? Apakah itu meningkatkan iman kita? Enggak, justru itu menandakan hati kita tidak istiqomah. Itu hati-hati. Makanya wanita-wanita muslimah itu jaga lisan. Karena ini ada kaitannya dengan menjaga hati mereka. Kan gitu ya, karena kan nilai hati itu susah nggak sih nilai hati? Kita pikir ikhlas, ternyata nggak ikhlas. Nah, salah satu cara nilai itu enak apa sih yang meluncur dari lisan kita? Itu tuh
Oh tapi kan ada yang jago ngomong Pak Ustadz, jadi kalau ngomong sama dia itu kayaknya manis aja. Iya, ada orang seperti itu. Tapi ketika Allah berbicara tentang lisan, kan bukan hanya lisan di depan kita aja, tapi depan belakang gitu loh. Orang-orang yang cuma mengandalkan jago bicara, dia akan manis di depan orang yang dia tuju aja, di belakang enggak. Tapi orang yang punya hati yang bersih, hati yang istiqomah, depan belakang tulisannya sama. Depan belakang itu lisannya sama, karena ini berkaitan dengan iman. Makanya kan tadi korelasinya apa sih? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini kuncian istiqomah, hadirin. Ya Pak Ustadz, tapi kan katanya ibu-ibu kan paling susah jaga lisan dan pembicaraan. Ini tantangan buat kita. Sebenarnya bukan hanya ibu-ibu, laki-laki juga susah. Tapi memang itu salah satu PR yang harus diselesaikan oleh kita semua. Makanya jadikanlah iman sebagai pedal rem kita, hadirin. Ini tentang apa yang ada dalam isi hati kita. Apa yang ada dalam isi hati kita. Suami pulang larut malam, terus kita sebel, pengen ngungkapin semua, pengen memuntahkan semua. Ingat, ya Allah, kalau aku sampaikan semua keluh kesahku, berarti hatiku nggak istiqomah nih. Ya Allah, tolong jaga lisan saya. Tahan gitu jamaah. Karena ini tentang hati dan anggota tubuh, dan khususnya lisan. Pegang dua hal ini, karena ini yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Anas, hadis dari Anas bin Malik. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah bagaimana sih agar hati kita istiqomah. Bismillah, kita akan bahas keterangan Ibnu Qayyim. Sekarang kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum Ustadz wa iyyak. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, menjaga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saat ini saya dalam kondisi sangat malas untuk kajian. Anda sangat sedih dengan kondisi ini. Dahulu biasanya Anda berusaha untuk merutinkan kajian 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Padahal itu ketika Anda masih kuliah dan sibuk skripsi. Sekarang justru tidak ada kuliah, Anda menjadi sangat jarang kajian. Bagaimana cara mengembalikan semangat dan kebiasaan itu kembali, Ustadz? Awalnya saya berpikir setelah lulus kuliah akan di rumah saja dan bisa memiliki waktu lebih banyak untuk kajian. Namun setelah melihat kondisi ini, Ana bimbang apa sebaiknya Ana S2 saja atau bekerja sehingga memiliki kesibukan. Walaupun sebenarnya orang tua Ana berharap Ana di rumah. Ana menjadi bingung. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Yang pertama, terima kasih kepada yang bertanya. Ini contoh yang tadi kita bahas. Ini contoh apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Tidak ada ayat yang lebih sulit dan lebih berat turun ke Nabi SAW dibanding ayat Fastaqim kama umirta dalam surat Hud, ayat berapa tadi? 112. Maka istiqomalah Anda sebagaimana yang diperintahkan. Nggak mudah memang.
Tapi makanya jangan tenggelam dalam euforia, hadirin. Ketika kita lagi semangat belajar, semangat ibadah, hadirin, wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas. Jangan lengah ketika kita lagi semangat, karena hari-hari itu Allah putar, jamaah. Allah putar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar. Ada kadang kita di atas, ada kita di bawah, gitu loh. Gitu. Dan masa itu kami gulirkan. Ada masa jaya, ada masa kalah. Fungsinya apa sih? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berani berjuang dan berkorban sehingga menjadi syahid. Itu banyak. Jadi kalau di atas terus nggak kelihatan siapa yang benar-benar berjuang. Nah, kita lagi adanya futur, kita lagi males banget. Nah, benar nggak kita bisa berjuang? Emang susah. Istiqomah itu susahnya minta ampun, kecuali dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan merasa minder. Bukan hanya penanya yang merasakan demikian, kita semua merasakan itu. Oke, kalau gitu solusinya apa? Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Isti'anah itu penting. Minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kasih semangat lagi. Ya Allah, kasih taufik untuk beramal soleh. Terus minta pertolongan hadirin. Minta pertolongan. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, materi ini fokus ke hati, perbaiki hati. Perbaiki hati kita dan lisan kita, itu penting. Perbaiki hati dan lisan. Perbaiki hati dan lisan. Artinya ketika yang harus diperbaiki itu banyak, mulailah dengan hati dan lisan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hati seseorang tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Karena lisannya istiqomah menunjukkan hati yang baik. Dan pada saat itu Allah akan tolong kita, jemaah. Allah akan tolong kita. Kalau Allah melihat hati kita baik, lisan kita baik, Allah akan tolong kita. Yakin itu. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ke-70 Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu apa? Dan takwa, masih ingat inti ketakwaan kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, inti ketakwaan itu dalam hati. Lalu terungkap dengan anggota badan. Lalu berikutnya apa? Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Lihat lisan. Takwa dan lisan, penekanan lisan. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ayat ke-71. Yusrih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki, bukan kita yang memperbaiki, Allah yang akan memperbaiki. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah hadir.
Ini materi kita jawabannya. Terus yang berikutnya, hadirin, hati-hati dengan waktu luang. Waktu luang tuh memang silent killer, hadirin. Bahaya sekali. Kan Nabi SAW mengatakan, ni'matani magmunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dilalaikan banyak manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhat wal farag. Kesehatan dan waktu luang. Makanya jangan punya waktu luang. Itu penyakit waktu luang tuh, hadirin. Makanya konsep Islam, jamaah, konsep Islam itu, hadirin, itu seperti ayat yang kita sudah hafal bersama insyaallah. Fa idza faragta fansab. Surat Al-Insyirah. Wa ila rabbika farghab. Dua ayat terakhir dalam surat Alam Nashrah. Dua ayat terakhir dalam surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak, itu apa dua itu? Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, maka apabila engkau telah selesai mengerjakan amalanmu, mengerjakan aktivitasmu, mengerjakan tugasmu, mengerjakan tanggung jawabmu, fansab, maka lanjutkan ke amalan berikutnya. Lanjutkan ke amalan berikutnya. Jangan berhenti panjang, itu nggak bagus. Di situ ada kata huruf sambung fa, yang artinya jeda waktunya itu sebentar dari amalan yang sebelumnya ke amalan yang berikutnya. Jeda waktu harus sebentar. Fa idza faragta fansab. Maka jika Anda telah selesai mengerjakan sebuah amalan, lanjutkan ke amalan berikutnya, dan jeda waktunya fa, singkat aja. Jadi jangan, aku mau istirahat dulu selama setahun ini ya, aku kayaknya capek nih. Jangan. Bahaya itu. Dan mayoritas orang seperti itu nggak produktif. Dan bukan hanya nggak produktif, turun, performanya turun. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai mengerjakan sebuah urusan, fa, tapi capek Ustaz, oke, fa, ada fa di situ. Silakan istirahat, tapi sebentar aja, recovery aja sebentar, lalu lanjut ke urusan berikutnya. Makanya Allah menggunakan huruf fa, bukan thumma, karena dalam bahasa Arab bedanya fa dan thumma. Fa itu jedanya sebentar. Kalau thumma jaraknya bisa panjang. Allah nggak apa-apa fa idza faragta thummansab, enggak. Kalau itu bisa jadi pesan bahwa silakan jeda yang cukup panjang. Tapi ini fansab, jeda itu harus singkat, hadirin. Lalu ayat berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap, engkau bertawakal, engkau berpaut, gitu. Nah, ada arah seperti itu kan. Makanya kan pada saat penanya mengatakan apa, begitu lagi hektik, lagi kuliah, lagi skripsi, justru bagus. Tapi begitu selesai semua, justru menurun performa kita. Para ulama kita tuh memberikan sebuah kaidah, al-harakatu barakah, jamaah. Al-harakatu barakah, beraktivitas, bergerak itu berkah. Itu kaidah di dunia. Beraktivitas dan bergerak itu berkah. Jadi harus
Makanya konsep Nabi SAW ketika kita nggak punya uang hari ini, nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang buat makan siang, bahkan jangan sarapan kita nggak punya uang, bener-bener bangun tidur nggak punya duit sama sekali. Apa konsep Nabi kita SAW? Masih ingat? Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu thair. Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar, lihat keluar, bergerak, beraktivitas di waktu pagi. Keluar dari sarangnya, keluar, bergerak, beraktivitas dalam kondisi perut lapar, dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Kesalahan banyak kita tidur, rebahan, santai-santai. Kenapa di nggak punya uang, justru nggak punya uang, keluar hadirin dengan tawakal yang kuat, berharap hanya kepada Allah. Lalu kita lihat bagaimana Allah membantu dan menolong kita pada hari itu. Jadi terlepas mau di rumah atau tidak, harus ada kegiatan positif, harus ada kegiatan yang bermanfaat buat diri, buat akhirat kita, buat diri kita, buat orang lain, buat lingkungan, harus ada. Dan nggak harus keluar, kan. Tapi intinya kita harus sibuk gitu loh. Manusia itu kalau nggak ada kerjaan bermasalah. Makanya al-harakatu barakah. Bergerak dan beraktivitas itu keberkahan. Itu poin. Makanya kan banyak ahli hikmah mengatakan jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Itu poinnya. Jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Dan seringkali nggak mulai-mulai. Karena berapa persen di antara kita bisa sampai pada hasil yang maksimal? Makanya kata Imam Ahmad, al-ibrah laisat binaqsil bidayat wa innama bi kamalin nihayat. Tolak ukurnya itu, parameternya bukan di saat kurang waktu start, tapi parameternya adalah sempurnanya finish. Itu poin. Artinya walaupun belum sempurna, yang penting jalan dulu, tapi terus belajar dan berusaha maksimal, bukan ngasal-ngasal, enggak. Itu kaidah kehidupan. Di antara dalil para ulama adalah diri kita masing-masing. Kita ketika dilahirkan penuh kekurangan atau anggota tubuh kita sudah oke, sempurna, berfungsi dan lain sebagainya. Kekurangan, jalan aja nggak bisa. Tapi proses itu akan mengasah kita. Wallahu ta'ala bisawab. Dan terakhir, ini menunjukkan bahwa intinya bukan banyaknya waktu, tapi intinya adalah keberkahan waktu. Ini perlu kita ingat. Ini pelajaran besar buat yang bertanya dan kita semua. Intinya bukan banyaknya waktu, tapi intinya adalah keberkahan waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Ya Ustaz, jazakallah atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Terima kasih, jazakallah khairan atas adabnya. Kita hanya menyampaikan ilmu ulama saja, itu pun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dan penuh kekhilafan. Semoga Allah ampuni segala khilaf kita. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim serta guru-guru, orang-orang yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan selalu menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga tim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilafan Ustaz dan juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu memudahkan urusan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, apakah termasuk kezaliman ketika seseorang bermain atau tidak serius dalam ta'aruf? Ta'aruf itu proses sebelum menikah ya, suka diistilahkan dengan ta'aruf, sehingga membuat calon pasangannya terfitnah hatinya, baik ikhwan ataupun akhwat. Apakah hal ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan. Wa iyyak. Jelas ini nggak boleh dan ini menzolimi yang lain. Ini menzolimi dan nggak mudah gitu. Kalau udah masuk ke hati gini tuh susah loh hadirin. Lebih ringan stadium menzolimi fisik, dalam arti misalnya ngedorong, keinjek, itu masih lebih mending. Tapi kalau sampai mempermainkan hati, itu bahaya, sangat bahaya. Oleh karena itu masalah pernikahan dan pranikah bukan tempatnya bercanda hadirin, bukan waktunya bercanda, bukan waktunya bermain. Hanya orang-orang yang serius memikul amanat besar yang bernama rumah tangga dan keluarga, itu yang maju dan melangkahkan kakinya ke proses pernikahan. Adapun yang nggak siap, jangan melangkah dan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ini berkaitan dengan seseorang hadirin, dan dia percaya sama kita. Kan ketika seseorang buka diri dengan kita, berarti kan dia percaya untuk mengarah ke pernikahan dengan kita, mengarah ya. Jangan dipermainkan. Kalaupun nggak jadi, itu karena memang udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi arahnya memang nggak ke sana, atau memang ada ketidakcocokan, atau ada hal yang tidak membuat kita mendapatkan yang kita butuhkan untuk mencapai ridho Allah dalam pernikahan dan lain sebagainya. Tapi itu udah berusaha menjaga dan lain sebagainya. Dan hati-hati kalau kita bermain dalam masalah ini, bermain dalam masalah pernikahan atau proses pranikah atau ta'aruf, karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu termasuk balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita permainkan orang-orang, Allah akan buat ada orang mempermainkan kita nantinya, dan itu sangat menyakitkan dan akan ditanya di hari kiamat kelak. Dan kalau ada di antara kita pernah khilaf melakukan hal tersebut, taubat-taubatan nasuha, taubat-taubatan nasuha, dan berhenti dengan pola ini. Lalu doakan sosok tersebut, semoga dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ulangi lagi. Minta ampun sama Allah biar Allah nggak uji kita, atau Allah nggak hukum kita karena perbuatan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana sikap yang harus ana lakukan selain
bersabar dan berdoa ketika suami sedang sibuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Saat ini kami sedang berjauhan. Kayaknya berat ini hadirin. Seringkali Ana menghubungi suami Ana dan Ana katakan bahwa tolong untuk cepat pulang karena Ana tidak bisa berlama-lama berjauhan seperti ini. Lalu suami Ana katakan bahwa beliau melihat kondisi ibunya terlebih dahulu karena beliau pun tidak tega untuk meninggalkan serta beliau ingin meraih pahala dari ibunya. Di satu sisi Ana sangat bersyukur memiliki suami yang berbakti kepada ibunya, tapi di sisi lain Ana berpikir kenapa hanya suami anaknya yang berpikir seperti itu, berkorban seperti itu, sedangkan saudara mereka ada yang dengan mudahnya tidak memikirkan ibunya. Mohon nasihat untuk anak Ustadz. Terkadang ada satu waktu yang membuat anak sedih karena suami lebih memilih ibunya. Terkadang anak menganggap suami anak berlaku zalim kepada anak hanya beralasan orang tuanya, padahal anak juga memiliki hak atas beliau. Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum. Yang pertama, istri punya hak, jelas istri punya hak. Tinggal pertanyaannya, kita sebagai seorang istri ingin bermain di level mana gitu loh. Kita ingin berada di level mana. Kalau kita hanya sebatas ingin menuntut hak kita sebagai istri, dan ini berkaitan dengan misalnya hak hubungan intim dan seterusnya, ada pembahasannya dalam ilmu fikih dan terjadi khilaf para ulama. Dan sebagian keterangan para ulama menyatakan kalau istri benar-benar nuntut itu, suami harus berikan. Namun apakah kita nggak berpikir berada di level yang jauh lebih tinggi dari itu dan meraih pahala dan keutamaan yang lebih besar dan lebih banyak daripada itu? Kenapa kita nggak merubah cara melihat kita dan cara berpikir kita dari sibuk menuntut hak kita menjadi kita rubah dan menjadikan ini sebagai momentum belajar banyak hal dan momentum menjadikan rumah tangga sebagai momen perjuangan bersama, mencari ridho Allah Jalla wa'ala. Bukankah ini momentum untuk belajar bersabar? Bukankah ini momentum untuk belajar menomorsatukan Allah dibanding makhluk? Momen berjauhan dengan suami itu kan momen belajar mendekat kepada Allah lebih daripada siapapun. Momen bertawakal kepada Allah, karena begitu berjauhan dengan suami, ada yang biasanya dikerjakan oleh suami, yang biasanya kita mengandalkan suami, dan seringkali itu masuk ke dalam hati kita, sekarang nggak bisa. Dan itulah cara Allah mendidik kita agar hati kita bergantung hanya kepada Allah. Lalu bukankah ini momen belajar birrul walidain? Tapi kenapa sih yang lain tuh nggak kepikiran demikian? Bukankah ini keuntungan? Hikmah ipar-ipar kita nggak mikir seperti suami kita adalah keberuntungan, karena pahala akan disapu bersih oleh suami kita. Dan kalau kita ridho, kita
mensupport, kita pun mendapatkan pahala birrul walidain. Kaidah fikih mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, atau al wasail laha akamul maqasid. Sarana hukumnya seperti hukum tujuan. Kalau kita memberikan fasilitas dan sarana dukungan kepada suami kita, kita dapat pahala birrul walidainnya suami. Bukankah ini momen konsolidasi, momen guyub antara suami istri, momen dimana kita jadikan masalah-masalah kehidupan sebagai kesempatan merasakan suasana perjuangan dengan suami. Bukankah hidup yang seperti itu yang berkah, sehingga tidak ada suasana monoton dalam rumah tangga kita? Bukankah itu yang menguatkan? Bukankah selalu ada keindahan dalam pertemuan setelah berpisah dalam beberapa waktu? Selalu ada hati yang dekat atau jantung yang berdebar, rindu yang membuncah. Dan bukankah itu mahal dan layak untuk diperjuangkan dibanding hidup bareng, aktivitasnya sama, kayak monoton dan begitu seterusnya. Hadirin, ada banyak hal yang bisa kita perjuangkan, dan ini kesempatan. Dan juga ingat, al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita dukung suami kita untuk birrul walidain, balasan tergantung jenis perbuatan. Suami akan dukung kita untuk birrul walidain, suami akan dukung kita untuk birrul walidain. Dan belum selesai sampai di sana, nanti Allah akan kasih hidayah, anak kita akan birrul walidain kepada kita, karena Allah melihat kita birrul walidain kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Ibnul Qayyim, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang beliau sayangi, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan seluruh jamaah dan yang bertanya. Izin bertanya, Ustaz, saya seorang akhwat 28 tahun belum menikah. Orang tua menyampaikan kepada kakak perempuan saya supaya saya fokus sekali untuk mencari pasangan. Orang tua selalu memikirkan perkara tentang jodoh saya, Ustaz. Terkadang mereka sampai sedih karena memikirkan saya yang belum juga menikah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya tidak ingin menjadi penyebab orang tua saya sedih. Karena sekarang saya sedang di Jakarta, orang tua di Sumatera, keluarga belum mengenal sunnah dan lingkungan juga minim mengenal sunnah. Di Jakarta teman-teman hijrah sudah menikah semua dan ikut suami di luar Jakarta. Sekarang saya merasa sendirian untuk berjuang, Ustadz, qadarullah. Sampai saat ini belum mengikuti kajian offline karena jarak yang lumayan jauh. Doakan saya, Ustadz, semoga Allah memberikan kemudahan untuk saya dan semua muslim di dunia. Amin. Jazakallahu khair, Ustadz dan tim. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa sekali lagi, usia bukan halangan untuk menikah bagi seorang wanita.
selama ia menggunakan konsep Allah Subhanahu wa ta'ala, dan konsep Allah adalah tawakal kepada Allah, doa kepada Rabbul Alamin, husnudzan dengan Allah, baik sangka. Lalu yang ketiga, yang berikutnya, perbaiki kualitas. Perbaiki kualitas. Perbaiki kualitas. Selama kita fokus memperbaiki kualitas kita, kualitas iman, kualitas tauhid kita, kualitas kita sebagai wanita, kualitas emosi, kualitas kematangan dan kedewasaan, para akhwat dan ibu-ibu sekalian, selalu ada podium bagi para juara. Selalu ada podium bagi para juara. Kita berinteraksi dengan Allah. Allah nggak akan zalim. Wa anna Allah laisa bidzallami lil abid. Dan Allah nggak pernah menzalimi hamba-hambanya, dalam surat Ali Imran ayat 182. Oleh karena itu, tetap optimis, fokus, dan tenangkan orang tua, dan jangan menunjukkan kegelisahan. Tenangkan orang, tenang. Ini jangan usah khawatir, ada Allah, dan aku juga menatap ke arah sana, dan ini aku lagi persiapan, bilang lagi persiapan. Jadi jangan aku nggak penting, nggak bilang aku bisa pahami pesan papa mama atau ayah bunda, dan aku juga mengarah ke sana, dan aku sedang mempersiapkan semuanya. Siapkan semuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberkahi seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala besar bagi ulama-ulama kita, guru-guru kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.